Shalom saudara-saudara. Shalom. Puji Tuhan, sukacita menyembah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara-saudara pada pagi yang indah ini. Kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Maha Kuasa. Kita masuk di ayat tema kita. Kita baca sama-sama tema kita, 2-3. Tema yang di banner ya, 2-3. Lebih dalam dengan Tuhan. Ya, sepanjang tahun ini kita akan membahas tema ini, lebih dalam dengan Tuhan. Ada apa lebih dalam dengan Tuhan? Ada apa di dalam Tuhan? Terlalu banyak hal yang Tuhan mau ungkapkan dalam hidup kita. Terlalu banyak mata kita memandang dan kadang-kadang kita tidak puas. Terlalu banyak apa yang kita pikirkan dan membuat kita khawatir karena pikiran-pikiran kita. Tapi terlalu sedikit kita menikmati hadirat Tuhan. Terlalu sedikit kita membaca firman Tuhan. Terlalu sedikit kita mengalami Tuhan. Itu sebabnya kita menjadi bulan-bulanan di tengah-tengah pergumulan kita. Saudara-saudara, tema kita minggu ini adalah jika iman berbeda dengan realita hidup. Apa yang kita lakukan jika itu terjadi? Apa yang kita percayai ternyata berbeda jauh dengan apa yang kita alami. Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai dengan 24. Mari kita membaca Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai dengan 24. Cukup panjang pembacaan kita. Sebenarnya sampai 28, tapi saya akan mengkhotbahkan, mencoba sekiranya bisa sampai ayat 24. Sudah menemukan? Amin. Saya akan membacakan, demikianlah firman Tuhan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tula seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun, sepanjang hari aku kena tula. Dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun. Ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu,
Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Amin. Saudara-saudara, ada yang seperti ini? Ada yang sedang berbicara di hatinya seperti ini? Sampai mengambil kesimpulan sia-sia. Saya mempertahankan hati yang bersih. Sia-sia saya menjadi orang percaya. Sia-sia ibadah, sia-sia pelayanan, toh juga tidak ada hasilnya. Kalau tahu begini, mungkin saya akan melakukan tawaran beberapa waktu yang lalu. Sia-sia. Jika iman berbeda jauh dengan realita kita. Saudara-saudara, apakah yang sangat mempengaruhi kehidupan beriman kita? Ada dua yang sangat mempengaruhi kehidupan beriman kita. Yang pertama adalah mata kita. Yang kedua adalah pikiran kita. Bukan dia, bukan orang itu, bukan orang di dekat saya. Tapi mata saya dan pikiran saya itulah yang terlalu besar mempengaruhi kita. Pemazmur sedang mengajar kita. Jadi Mazmur 73 ini disebut sebagai Mazmur pengajaran. Karena dia sedang mengejar kita. Ada yang menyatakan ini Mazmur keluhan. Dia tidak mengeluh, tapi dia mengajarkan kita dengan fakta real yang sedang terjadi. Saudara-saudara, ini rupanya pengalaman pribadi dari pemazmur. Ini pengalaman pribadi, bukan pengalaman kelompok, tapi apa yang dilihat dan kemudian dia ceritakan dan diajarkan kepada kita. Tapi menarik, saudara-saudara, pemazmur mengajak kita dengan mulai kesimpulan. Biasanya kalau menulis itu kan pendahuluan dulu. Tapi pemazmur memulai dengan kesimpulan. Kebiasaan memang orang-orang Yahudi menulis surat itu dimulai dari kesimpulan. Kesimpulannya adalah ayat 1. Ditaruh paling depan. Yaitu kesimpulannya, Allah itu baik bagi orang yang murni hatinya. Sebenarnya terjemahan literalnya adalah Allah itu baik bagi orang Israel, orang yang murni hatinya. Dalam bahasa Indonesia ada tambahan kepada orang yang tulus hatinya dan bersih hatinya. Tulus dan bersih itu mirip, tapi khusus kepada bangsa Israel. Tapi pemazmur juga tahu bahwa tidak semua orang Israel itu mengasihi Tuhan. Tidak semua orang Israel di zamannya itu, apalagi sekarang, di zamannya itu sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Ada juga fakta orang Israel berbuat jahat, fasik. Dan itu juga menggambarkan dengan keadaan orang Kristen. Tidak semua orang Kristen itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tidak semua orang Kristen itu sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Tidak semua orang Kristen itu punya motivasi murni untuk melayani Tuhan. Di antaranya, dan mungkin banyak, yang mengikut Tuhan semata-mata untuk berkat. Jadi kalau ada orang Kristen yang mengikut Yesus semata-mata berkat, semata-mata untuk mendapatkan hal-hal yang baik, maka sangat wajib untuk membaca Mazmur 73. Sebab kemungkinan besar mereka akan kecewa. Dan itulah yang terjadi di ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-12 atau 13. Itu yang terjadi. Mereka akan mengalami kekecewaan. Allah itu baik bagi orang yang murni hatinya. Kata yang dipakai dalam ayat 1 adalah kata Israel sebenarnya menggambarkan orang-orang yang mengasihi Tuhan atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
Tetapi sepertinya pemazmur menyadari bahwa tidak semua. Semoga kita dalam bilangan orang-orang yang dimaksud di ayat 1. Orang-orang yang tulus hatinya. Orang-orang yang murni hatinya. Yang bersih hatinya untuk Tuhan. Pertanyaan di ayat yang pertama. Kepada siapakah Tuhan baik? Tuhan baik kepada semua orang. Tuhan menerima semua orang yang datang kepadanya. Semua orang yang sakit, orang yang timpang, orang yang berduka, orang yang bergumul, orang yang terluka. Ketika datang kepada Tuhan, Tuhan menerima semuanya. Tapi ayat 1 ini mengatakan ternyata tidak semua. Oh, Tuhan berbuat baik kepada orang yang tulus hatinya atau bersih hatinya. Kata tulus atau bersih sebenarnya itu adalah kata murni hatinya. Kita tandai ayat ini, kata yang sama dipakai di dalam Matius pasal 5. Mari kita buka. Matius pasal 5 ayat 5. Matius pasal 5 ayat 5. Bersama-sama kita membacanya. Kalau sudah menemukan Matius 5 ayat 5, sambil kita tandai di Mazmur tadi, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan, bukan ayat 5 ya, ayat 8. Ayat 8 ya. Ya, saya mencatat salah ya. Ayat 8 ya, pasal 5 ayat 8. Bersama-sama 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan, kata suci hatinya ini bukanlah orang yang tanpa dosa. Kata suci hatinya ini adalah orang yang murni hatinya. Maksudnya adalah orang yang punya motivasi tulus untuk Tuhan. Memang kita mengharapkan berkat. Dalam doa-doa kita, dalam pergumulan kita, ya sangat harus kita mengharapkan semua kebaikan Tuhan, semua berkat-berkat Tuhan. Tapi lebih daripada itu, mengikut Tuhan semata-mata karena hati kita, motivasi kita, tulus untuk Tuhan. Semua pelayanan kita, motivasi kita, tulus untuk Tuhan. Dan merekalah yang melihat Tuhan. Kata melihat Tuhan tidak berarti melihat secara nyata. Tapi melihat Tuhan itu ada dua pengertian. Yang pertama, melihat pekerjaan Tuhan di bumi ini, di mana kita sedang bergumul. Di mana kita sedang bergulat dengan realita hidup yang menyakitkan. Dan kalau kita punya hati yang tulus untuk Tuhan, kita akan melihat pekerjaan Tuhan, tangan Tuhan yang hebat. Berapa banyak orang yang terluka dan merasa korban di dunia ini, tapi mereka juga tidak berbalik kepada Tuhan. Dan akhirnya lukanya semakin besar. Dan mereka tidak bisa sembuh. Berapa banyak orang yang merasa mereka korban dari perbuatan Tuhan. Dan mereka tidak terbuka kepada Tuhan. Mereka tidak bergantung kepada Tuhan. Dan akhirnya masalah mereka tidak pernah selesai. Sampai mati. Karena hatinya tidak tulus untuk Tuhan. Tapi berapa banyak orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan dan selalu mencari Tuhan, melihat Tuhan. Dan mereka melihat pekerjaan Tuhan. Mereka dihiburkan. Mereka dikuatkan. Sekalipun mungkin apa yang mereka doakan, apa yang mereka nantikan belum terjawab. Tapi mereka mengalami kekuatan penghiburan dari Tuhan.
Dan mereka justru bertambah dewasa dibandingkan orang yang tidak pernah bergumul bersama dengan Tuhan. Jadi ayat 1 dibuka dengan sebuah kesimpulan. Tuhan baik, Allah baik kepada orang yang tulus hatinya. Termasuk juga dalam ibadah. Kalau hati kita tidak tulus dalam ibadah, hanya mengharapkan berkat-berkat saja, kita akan mengalami kekecewaan. Karena kita pulang, selesai ibadah ini, belum tentu dapat uang. Beberapa orang menyaksikan, habis ibadah ini Pak, saya pulang, saya tiba-tiba dapat kontrak pekerjaan. Ada yang begitu. Dan kita berharap. Tapi faktanya, realitas kehidupan, kemungkinan jauh dari angan-angan kita, pikiran kita. Orang yang suci hatinya adalah orang yang mengikut Tuhan, menyembah Tuhan karena semata-mata Dia Tuhan yang layak disembah. Bukan karena Dia akan memberkati saya, bahkan seperti dengan mimpi-mimpi saya. Bukan karena alasan saya mengikut Tuhan, sebab Ia akan memberkati saya, memperkaya saya. Dan orang seperti itu pasti akan kecewa. Beberapa orang memang terlibat pelayanan karena mengharapkan berkat. Tapi faktanya ternyata mereka tidak mendapatkan berkat. Karena tidak tulus hatinya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu itu adalah sebuah ketulusan untuk memuliakan Tuhan. Orang-orang yang tidak bersih hatinya tidak dapat melihat kebaikan Tuhan. Mereka selalu penuh perhitungan dengan Tuhan. Yang kedua, melihat Tuhan artinya dia akan melihat Tuhan di sorga. Orang yang ikut Tuhan hanya karena berkat tidak mungkin masuk sorga. Orang yang ikut Tuhan hanya karena mengharapkan mujizat tidak mungkin masuk sorga. Jadi mereka tidak akan melihat Tuhan di sorga. Khususnya nanti adalah di sorga ketika berhadapan dengan Tuhan. Di bema Kristus, di takhta Tuhan Yesus. Di mana kita akan mempertanggungjawabkan semua hidup kita. Sebenarnya semua motivasi hidup kita. Apapun yang kita lakukan tergantung dari motivasi kita. Itu akan kita pertanggungjawabkan. Jikalau pelayanan kita dengan motivasi yang bersih, kita akan mendapatkan upah nanti di bema Kristus, di takhta Tuhan. Jikalau sedikit yang kita lakukan tapi dengan motivasi yang tulus, kita akan melihat Tuhan nanti di tahtanya. Dan dia berkata, sahabaslah hai hambaku yang setia. Sungguh baik perbuatanmu. Masuklah dalam kemuliaan Tuhanmu. Itu melihat Tuhan. Jadi semua motivasi hati kita bukan karena kita melakukan hal-hal yang nampaknya rohani. Bukan. Bukan karena kita sudah betul-betul beribadah kelihatannya. Tapi apakah motivasi kita sungguh tulus untuk Tuhan? Bukan karena melakukan hal-hal yang besar. Bukan. Tapi semua dihitung dari motivasi. Tuhan baik kepada orang yang punya motivasi bersih. Motivasi tulus. Dan itu akan menyertai kita dan kita akan melihat Tuhan nanti di sorga. Khususnya di takhta Tuhan Yesus. Amin. Baik. Coba saya mengajak saudara untuk menggali Mazmur 73 ini. Ini salah satu Mazmur kesenangan saya. Dari sekian banyak Mazmur. Dan ini adalah Mazmur yang menarik. Ditampilkan. Mazmur 73 ini dibagi dengan 3 garis besar. Supaya kita lihat garis besarnya. 3 garis besar ini adalah di ayat 2 sampai 15 itu adalah pergumulan iman seorang pemazmur. Dan mirip kita juga bergumul dengan itu. Pergumulan iman ini dibagi 2. Nasib orang jahat yang nampaknya mujur dan diberkati. Betul ya? Sehat dan gemuk mereka ya. Tidak ada sakit di antara mereka. Sedang kita selalu flu. Sedang kita kadang-kadang ditipu. Dan mereka banyak kali
menipu tapi tidak pernah rugi. Selalu untung mereka. Yang kedua adalah pergumulan iman. Ada suara jahat yang muncul. Suara jahat sia-sia. Bagian yang kedua adalah ayat 16 sampai dengan 20. Pemazmur menemukan sesuatu yang berharga lebih daripada apa yang dilihat dengan mata. Dan yang ketiga, pemazmur mengambil komitmen dan pengakuan yang besar. Sehingga dia tidak perlu bergantung dengan matanya dan pikirannya, tapi bergantung kepada Tuhan yang besar. Ini yang banyak kali menipu mata kita dan seakan-akan mata ini melihat sesuatu yang besar di depan. Tapi ada yang kita lupakan di bagian kedua. Baik, mari kita pelan-pelan mempelajari Mazmur 73 ini. Sekarang kita masuk pada bagian pertama adalah pergumulan iman seorang pemazmur. Seorang pemazmur adalah seorang nabi, Asaf. Dia sedang bernubuat dan dia juga sedang mengajar kita. Jadi pada bagian yang pertama ini, pengalaman di depan dari pemazmur, kemujuran dan berkat bagi orang fasik, orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, orang-orang yang tidak serius dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kata orang fasik sebenarnya dalam kitab Mazmur bukan berarti orang yang tidak orang yang berbeda dengan kita. Orang yang bukan Kristen. Kata orang fasik adalah orang yang tidak setuju dengan firman. Jadi kalau firman berkata ampunilah dan kita tidak mengampuni, sebenarnya kita orang fasik menurut kitab Mazmur. Kalau kitab Mazmur berkata rendahkan hatimu dan kita mengeraskan hati, sebenarnya kita orang fasik. Dan itu kelihatannya juga mereka untung. Karena mereka sulit mengampuni dan mereka membalas dan kelihatannya mereka diberkati. Nah, saudara-saudaraku, rupanya pemazmur seakan-akan bertanya. Belum, coba kita baca ya. Kita baca saja kalau begitu. Kemujuran-kemujuran dan berkat-berkat orang fasik yang membuat pemazmur cemburu. Mungkin kita juga cemburu. Sebentar-sebentar ganti motor, habis itu ganti mobil. Padahal kita tahu dia nipu. Kita tahu hidupnya tidak jujur. Kita tahu hidup kita jujur. Tapi kok untuk mendapatkan 5.000 saja, 1.000 rupiah saja begitu sulit. Tapi mereka dengan mudah hanya mengungkapkan penipuan, kebohongan, mereka mendapatkan berkat. Nah, ada 7 hal kemujuran dari orang fasik. Orang-orang yang tidak setuju dengan firman Tuhan ini yang dilihat secara nyata oleh pemazmur. Yang pertama, mereka sehat. Ayat 4, kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Ya, tapi puji Tuhan ya, di antara kita ada yang begitu juga. Ya. Kesakitan tidak ada pada mereka. Tapi ini bukan cuma gemuk, tapi tidak sakit juga. Tapi sebenarnya ada kata yang hilang di sana. Kesakitan tidak ada pada mereka waktu mati. Coba kita lihat. Kenapa dia mati? Karena sakit. Bulan Desember yang lalu ada teman posting, itu adalah teman baiknya, seorang pendeta yang sedang hampir habis ibadah, sedang pembacaan pengumuman. Dan Pak Pendeta kemudian mati di mimbar. Lalu kenapa mati? Rupanya sudah pasang ring. Karena sakit. Tapi ini sehat dan gemuk. Kesakitan tidak ada pada mereka.
Bahkan mereka mati kelihatannya nggak ada masalah. Sementara coba, banyak anak-anak Tuhan yang sakit, menderita. Giliran masuk rumah sakit, bayar upeti ke dokter. Karena kemungkinan jarang bayar upeti kepada Tuhan. Yang kedua, tidak mengalami kesulitan. Gampang sekali hidupnya. Sementara kita, begitu sulit. Begitu mudah hidupnya. Ayat 5, mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Yang ketiga, mereka memamerkan kecongkakan mereka. Dan gak ada yang membenci. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Mereka bertindak dengan sewenang-wenang. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Lalu yang kelima, penuh dengan penghakiman. Mereka menyindir-nyindir, mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan mereka bicarakan dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit. Dan lidah mereka membual di bumi. Dan gak ada teguran. Hidupnya begitu nyaman. Dan begitu mudah menghakimi. Padahal kita membaca di Alkitab, janganlah kamu menghakimi. Yang keenam, hubungan dengan sosial begitu baik. Malah dicari oleh banyak orang. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka. Mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Justru dicari orang-orang seperti itu. Malah kita dibenci. Kita buat persekutuan, kita buat ibadah, malah dilempari. Kita buat persekutuan, malah tidak disenangi oleh orang-orang sekitar kita. Lalu yang ketujuh, ekonomi mereka. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta, benda, dan senang selamanya. Itu yang membuat pemazmur cemburu. Sehat, ekonomi mapan. Gak ada kesulitan, bahkan gak jadi masalah dengan sosial. Coba kalau isunya, siapa yang jual orang Kristen? Hampir-hampir sulit. Kenapa saya harus jadi Kristen? Sehingga beberapa di antaranya harus melakukan penipuan, menipu diri sendiri. Hidup seperti cara-cara mereka. Beberapa di antaranya ditanya, kenapa berpakaian seperti itu? Yang penting kan isi hatinya. Walaupun kulitnya seperti mereka, yang penting kan isinya. Di ayat 3, aku cemburu melihat nasib hidup mereka yang mujur dan diberkati. Saudara-saudara, siapa yang tidak menyalahkan Tuhan dan siapa yang tidak menyalahkan diri sendiri? Apalagi dengar di gereja-gereja diajarkan tentang iman yang membawa berkat. Iman yang membawa kesembuhan. Ini sudah beriman, sudah setia, tapi kok anak giliran sakit. Ada yang salah kali dengan iman saya ini. Saudara-saudara, ini realita, ini fakta yang sedang terjadi. Adakah di antara kita yang betul-betul sehat tanpa sakit? Ada? Kecuali anak kecil mungkin. Ada yang sehat tanpa sakit sama sekali? Hidungnya bersih, gak ada flu? Ada? Atau tidak pernah sakit pencernaan, tidak pernah sakit perut? Ini habis doa, makan kok sakit perut. Kenapa kita sia-sia berdoa? Ada yang ikut puasa, muntah sampai malam. Salah sendiri, siapa suruh puasa? Ada apa sebenarnya Tuhan kita? Mengapa Tuhan mengizinkan hal-hal yang sulit, hal-hal yang sakit, dan ketidakadilan terjadi dalam hidup orang-orang benar? Ada apa? Mengapa Tuhan izinkan semuanya itu? Apa Tuhan tidak tahu semua pergumulan kita? Apa Tuhan tidak tahu sakit kita?
Maaf, diantaranya ada yang harus diusir dari kontrakan, tidak bayar. Diusir dari kos-kosan, karena tidak bayar. Sampai 6 bulan di kos-kosan, memang enak 6 bulan. Tidak bayar, diusir. Karena setiap pelayanan terus. Ada pendeta, anaknya tidak bisa ngambil ijazah karena belum bayar. Belum lunas. Ada orang tua tidak bisa ngambil rapot anak karena SPP belum lunas. Padahal kita sudah serius untuk Tuhan. Realita jauh berbeda. Kita mengharapkan semua yang baik terjadi dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, kita mengalami banyak kesulitan. Pemazmur sedang mempertanyakan Mazmur 1. Benar enggak Mazmur 1 itu? Berbahagialah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik, yang tidak berjalan, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukanya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Daunnya tidak pernah layu, bahkan menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Ini kita buat apa-apa kok sampai nggak laku. Loh, katanya apa saja diperbuatnya berhasil. Jauh berbeda. Jauh berbeda. Padahal sebelum masak, sebelum bekerja, sebelum berangkat bekerja, di rumah sudah serius berdoa. Pakai air mata lagi. Supaya Tuhan memberkati. Tapi faktanya, ada yang bilang begini, Pak, saya sudah berdoa loh serius. Tapi kok saya celaka di jalannya? Percuma kan berdoa? Sorry saudara, doa bukan jimat. Yang sekali mengucapkan doa jimat tadi, maka jauh dari kecelakaan. Tuhan tahu persis apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Tuhan tahu persis apa yang sedang dia lakukan. Dan Tuhan tahu persis bagaimana dia akan menolong kita nanti. Dia tahu persis. Itu yang dikatakan di ayat 1. Itu yang dikatakan di ayat 1. Allah baik kepada orang yang tulus hatinya. Di ayat 3, saudara perhatikan. Ayat 3. Ayat 2 ya. Ayat 2. Ayat 2. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Saudara, sedikit lagi. Apa sedikit lagi? Karena melihat situasi hidup ini, mereka diberkati dan dipikir, bandingkan dengan hidupnya, saya sakit. Mereka baik-baik saja. Ini habis doa, habis ibadah hari Minggu. Wah, tepuk tangan dengan sukacita, angkat tangan. Penuh penyembahan. Dan rasanya diberkati. Pulang ke rumah malah bertengkar. Besok enggak usah ibadah deh. Padahal kita sudah ibadah masih bertengkar juga. Nyaris hampir tergelincir. Pemazmur diambang terjatuh ketika melihat situasi dunia ini dengan apa yang diharapkan ternyata jauh berbeda. Tetapi aku hampir saja, hampir terpeleset, hampir tergelincir, nyaris aku terjatuh, nyaris. Alasannya karena aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Yang saya katakan tadi, mata ini akan mempengaruhi iman kita. Bekerja sama dengan pikiran kita. Logika kita menimbang-nimbang. Apa yang saya percayai, apa yang saya dengar, ternyata jauh sama sekali dari harapan saya.
Saudara-saudara, kalau itu terjadi, atau itu mungkinkah sedang terjadi, kita hampir tergelincir. Beberapa di antaranya menganggap ibadah itu sia-sia, buang waktu. Doa itu sia-sia. Toh juga Tuhan tidak jawab doa kita. Bukankah berkat itu semampu kita bekerja? Bukankah berkat itu datang karena kita begitu giat bekerja? Bukankah mujur itu datang kalau kita berbuat baik saja? Yang penting kita tidak jahat kepada orang, kita baik saja, pasti nasib mujur berpihak kepada kita. Itu juga sudah nyaris tergelincir. Karena pertimbangan-pertimbangan logika. Saudara-saudara, kita harus mengubah pikiran kita. Dan jangan terlalu banyak memandang jauh di luar sana. Pemazmur mengajak kita di bagian kedua. Sekarang mari kita masuk di bagian kedua. Di bagian kedua saya bacakan mulai dari ayat 16 sampai dengan 20. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Saya cemburu, saya bingung. Situasinya bagaimana? Saya ingin mengetahui lebih dalam lagi, tapi membuat saya bingung. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Berubah pikirannya. Di ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-15, dia melihat orang-orang itu dan dia melihat dirinya. Orang-orang yang tidak mengasihi Yesus, yang tidak mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Kelihatannya mujur, diberkati, gak ada masalah, pernikahannya gak ada pertengkaran. Oh, ini kita sudah serius melayani masih bertengkar. Saya lihat diri saya sakit. Tiap bangun pagi, menusuk-nusuk. Ayat berapa itu menusuk-nusuk? Ayat yang ke-14. 14. Coba. Ayat 14 bisa dibukakan itu? Kita baca sama-sama ya. Ayat 14. Ayat 14 dulu ya. 14, 2, 3. Namun sepanjang hari aku dan hukum itu sudah pagi. Bangun itu pasti bersin. Setiap pagi itu bergumul dulu dengan beberapa sapu tangan. Sampai ke Denpasar baru sembuh. Karena perlu berjemur di jalan. Sampai saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya sakit ini setelah di Jimbaran loh Tuhan. Waktu saya di Nusa Dua, waktu di Dalung itu gak ada masalah ini. Sampai dokter minta dioperasi saja. Karena ada sinus. Tuhan, ini sinus sejak tinggal di Jimbaran loh. Bukan waktu di Nusa Dua, bukan di Dalung. Apalagi pulang ke Sulawesi bersih. Tidak ada flu sama sekali. Balik muncul lagi. Saya pikir karena lewat lautan maka terbuang di lautan sakitnya. Ternyata masih ikut. Kena tulah. Tulah itu apa? Kutuk. Kok sakit saya mirip dengan sakit orang tua saya? Padahal katanya dalam Yesus gak ada kutuk. Kenapa Tuhan? Tuhan izinkan kita bergumul secara pribadi dengan Tuhan. Setiap pagi saya kena hukum. Tiap pagi sakitnya muncul. Sakitnya sama tiap pagi. Ayat berapa lagi Ibu Ririt? 21. Bunyinya,
Kata ketika itu nggak ada ya. Bukan ketika. Sama-sama baca. 2, 3. Hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Siapa itu? Merasa pahit. Hatinya apa itu? Ginjal? Kanker? Ada istri pendeta kena kanker? Ada teman pendeta kena kanker? Menusuk-nusuk? Sakit. Pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Kena angin duduk, angin berdiri. Kena ger. Nusuk-nusuk. Kena mah. Apalagi? Semua sakit. Nusuk-nusuk. Siapa itu? Pemazmur. Saudara, mungkinkah ini sedang terjadi dalam hidup kita? Dan kita sedang mempertimbangkan untuk putar haluan. Aku cemburu. Tapi untungnya baru nyaris. Aku hampir tergelincir. Nyaris terjatuh. Nyaris karena sudah mempertimbangkan hikmat-hikmat dunia. Itu yang dikatakan oleh Mazmur pasal 1. Berbagailah orang yang tidak. Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri menurut orang jahat. Ya. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dia berbahagia. Tapi sekarang pemazmur berkata, bahagianya mana? Bahagianya adalah kalau kita hanya melihat mereka, kita tidak akan pernah bahagia. Bahagianya adalah ayat 16 sampai dengan 20. Mari kita kembali ke ayat yang ke-16 dan 17. Di bagian kedua tadi dikatakan, ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus dan memperhatikan kesudahan mereka. Dan disitulah kemudian pemazmur berubah pikirannya. Dan muncullah pengakuan di bagian ketiga ayat 25 sampai 28. Siapakah gerangan yang ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Siapa gerangan yang ada padaku di sorga? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Padahal dia tadi cemburu sekali melihat fakta hidup orang-orang yang jauh dari Tuhan. Yang tidak serius dengan Tuhan. Dibanding dengan hidupnya. Jauh berbeda. Apa yang diharapkan dalam iman. Dan realita hidup. Waktu itu terjadi saudara-saudara, tidak ada cara lain. Ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Tuhan. Apa itu tempat kudus Tuhan? Ini bukan gereja. Tempat kudus Tuhan ini bukan bangunan. Tempat kudus Tuhan adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Orang Israel sebelum masuk ke tempat kudus Tuhan, mereka akan membawa persembahan korban. Nyaris tergelincir tadi itu membuat dia datang kepada Tuhan. Dan mengakui semua kelemahannya. Semua kelemahan karena melihat orang-orang yang nasibnya mujur. Yang diberkati luar biasa. Mempertimbangkan dengan hikmat dunia melalui pikiran kita, mata kita melihat. Dan hampir-hampir tergelincir. Pemazmur masuk di hadirat Tuhan. Mengakui semua kelemahannya dan dosanya. Dan memandang kepada Tuhan. Saudara, ubah pikiran kita, mata kita. Kalau Pemazmur ayat 2 sampai dengan 14-15, dia melihat orang banyak. Tapi sekarang, di ayat 16-17, dia melihat Tuhan. Ubah pandangan mata kita.
Melihat Tuhan adalah melihat kebesaran Tuhan. Dibutuhkan keberanian iman untuk datang kepada Tuhan. Dan kita menyisihkan banyak hal. Kita menyisihkan waktu yang khusus untuk Tuhan. Menyisihkan tempat yang khusus untuk Tuhan. Menyisihkan energi khusus untuk Tuhan dan bergumul dengan Tuhan. Bukan sambil tidur-tiduran. Ya, semoga Tuhan jawab doa saya. Ya sudahlah. Dan hampir-hampir putus asa. Terserah Tuhan, Tuhan mau buat apa saja. Antara penyerahan dengan putus asa. Sulit dibedakan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Yaitu mengalami Tuhan, di mana kita melihat Tuhan, memandang Tuhan, kebesaran Tuhan yang hebat daripada kebesaran kekayaan orang lain. Kebesaran Tuhan yang hebat, rancangan Tuhan yang hebat daripada kenyataan yang sedang terjadi. Dan pemazmur melihat perbedaannya. Dan Tuhan ungkapkan. Kapan itu saudara? Waktu kita serius dengan Tuhan. Di mana? Di gereja. Di mana? Di kamar, di rumah, di ruang tamu, di motor pun kita serius dengan Tuhan. Tuhan kasih tahu kekuatan, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri penghiburan. Kalau kita cuma lihat mereka, lihat yang membuat kita terluka, lihat yang membuat kita terjatuh, kita tidak pernah sembuh. Tidak pernah. Tapi lihat Tuhan, katakan semua pergumulan kita dan juga kecemburuan kita, katakan kepada Tuhan, ungkapkan. Dan berhenti untuk bicara. Biarkan Tuhan bicara kepada kita. Jangan terlalu banyak bicara sama Tuhan. Sampai-sampai kita lupa Tuhan mau bicara kepada kita. Lebih dalam dengan Tuhan. Lebih dalam dengan Tuhan. Bukan lebih dalam dengan orang lain yang mujur. Oh, kita senang kalau ada orang yang kasih motivasi, para orang-orang sukses kasih motivasi, senang bergaul dengan mereka. Pemazmur mengajar kita begini. Ada motivator yang luar biasa di sorga. Siapa yang kuingini di bumi ini selain daripada Tuhan? Bukan berarti saya tidak butuh apapun kecuali Tuhan saja, bukan. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menguatkan kita, Tuhan akan menghibur kita, dan Tuhan sanggup membawa kita kepada rencananya. Saudara-saudara, jangan kecewa. Sekalipun realita hidup berbeda dari apa yang kita harapkan. Datang kepada Tuhan, nikmati hadirat Tuhan, lihat kebesaran Tuhan yang hebat, bicara kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Kalau kita belum berserah kepada Tuhan, kita belum ada di hadirat Tuhan. Kalau kita belum bergantung kepada Tuhan dan berkata apa yang Tuhan mau katakan, kita belum pernah ada di hadirat Tuhan. Sekalipun mungkin kita ada di tempat ibadah. Ataupun kita merasa sudah beribadah. Kalau belum berserah kepada Tuhan, kita belum menikmati hadirat Tuhan. Kadang-kadang saudara kita harus berhenti bicara begini. Tuhan, saya ungkapkan semua. Itu Tuhan. Tapi sekarang Tuhan silakan berbicara. Coba saudara berdiam diri di hadirat Tuhan itu. Dan biar Tuhan berbicara di pikiran kita. Berbicara di hati kita. Biarkan Tuhan menguatkan kita dan memurnikan semua motivasi-motivasi kita. Dan kita seperti pemazmur mendapatkan kekuatan. Ternyata kita melihat, wah, ternyata Tuhan taruh mereka di tempat-tempat licin. Saya tadinya berpikir ketika melihat mereka, enak sekali hidupnya. Tapi ketika melihat Tuhan, berbeda. Jangan menyerah. Tinggalkan pandangan mata kita kepada orang lain yang bergantung kepada orang lain. Itu seperti nasihat, seperti makanan yang sepertinya akan memompa kita. Tapi sebenarnya memompa kita sampai kita sakit. Karena kita lihat mereka, tidak pernah lihat Tuhan. Sampai aku masuk ke tempat kudus. Sampai kita masuk mengalami pergumulan Tuhan. Nanti kita rencanakan membangun ada satu tempat khusus di mana saudara bisa berdoa secara pribadi. Tanpa terganggu oleh orang lain.
Orang lain bisa menyembah di sini, ada satu ruang khusus saudara bisa berdoa di sana. Bergumul dengan Tuhan. Di kamar juga kita bisa bergumul secara pribadi dengan Tuhan. Saudara-saudara, hampirilah Tuhan. Sebab Tuhan akan menguatkan kita dan berbicara kepada kita dengan firman-Nya. Jangan menyerah, pegang terus firman Tuhan. Akan menguatkan hati kita, perasaan kita di tengah-tengah dunia ini, pergumulan dunia ini, bahkan kekalutan kita, ketakutan kita, dan ketidakjelasan, ketidakpastian hidup ini. Tuhan pasti. Amin. Tuhan pasti. Kita angkat pujian ini. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada tara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian ini.